Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap dan berdoa mendapatkan keberkahan, subutul khair, tetapnya dalam kebaikan, wa ziyadatul khair, dan ditambah terus kebaikan kepada kita baik untuk urusan akhirat kita maupun urusan dunia kita. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di waktu yang penuh berkah kita awali dengan berbagai ketaatan kepada Allah ya, sambil persiapan untuk bekerja juga kita sempatkan untuk thalabul ilmi ya, berada di Riyadul Jannah, di taman-taman surga. Mudah-mudahan kita ya senantiasa dimudahkan langkah kita ya. Dan seperti biasa kita berdoa dulu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya, yang tafsir tematik dalam buku karya itu ya dari Kementerian Agama. Nah, kita akan lanjutkan ya, kemarin kita memahami bahwa kita ini terdiri dari memahami tentang potensi yang ada dalam diri manusia ya. Nah, kemarin sudah dibahas manusia itu ada jismunnya ya, ada fisik yang harus betul-betul dirawat, kemudian manusia juga dikasih akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar gitu ya. Kemudian manusia juga diberikan nafsu ya. Ini dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bahwa kita sebagai manusia, kata Allah, dikasih nafsu, bahwa nafsu ini bisa memberikan motivasi ya, dorongan, drive, bertingkah laku, memenuhi kebutuhan supaya tetap bertahan hidup, bereproduksi ya, melanjutkan generasi umat manusia. Nah, pada umumnya nafsu ini dihubungkan dengan kebutuhan biologis ya. Jadi dalam hal yang sifatnya material atau yang sifatnya keduniawian ya. Jadi unsur nafsu ini seperti itu sifatnya. Jadi hal-hal yang sifatnya bagaimana kita memenuhi nafsu kita ya, secara biologis, secara hal yang sifatnya material, sifatnya yang keduniawian gitu. Jadi nafsu itu meskipun diserap dari bahasa Arab ya, nafs tidak serta-merta identik dengan kata itu sendiri. Karena kata nafs dalam Al-Quran itu ada 300 ayat yang membahas tentang nafsun ya, yang memiliki makna. Misalnya nafsu itu di mana banyak ya makna nafsu gitu. Yang pertama, nafs ini adalah sebagai totalitas diri pribadi ya, spesies manusia, yaitu bahwa di antaranya nafs itu ya jiwa gitu, jadi spesies gitu. Jadi misalnya dalam surah Al-An'am ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwal ladzi ansya'akum min nafsin wahidah, dan dialah Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu gitu ya, itu Nabi Adam. Famustaqarrun, maka bagimu tempat menetap, wa mustauda, dan tempat simpanan. Qad fassalnal ayati qaumi yafqahun. Nah, itu ya, nafs menjadi arti spesies manusia ya pokoknya. Kemudian nafs juga bisa diartikan kadang ketika Allah menyebut nafsun itu bisa diartikan kolbun, hati gitu ya. Misalnya dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbukum, bahwa Tuhan kalian itu a'lam, lebih tahu gitu ya, bima fi nufusikum, terhadap apa yang ada dalam hatimu. Nah, intakunu sholihin, jika kamu orang baik, fa innahu kana lil awwabin, maka sungguh dia adalah Allah yang maha pengampun gitu. Ghafuro, kepada orang awabin, terhadap orang yang bertaubat. Ghafuro, Allah maha pengampun. Nah, jadi nafs dalam ini diartikan hati gitu ya, bahwa Allah lebih tahu apa yang ada dalam nafs atau dalam hati kamu.
Kemudian nafs juga dalam Quran bisa diartikan jiwa atau roh gitu yang bernyawa. Misalnya dalam surah Al-Imran, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Nah, jadi wa makana li nafsin, dan setiap wa makana li nafsin, dan setiap yang bernyawa gitu ya, setiap jiwa yang punya nafs gitu ya, diartikan roh tadi ya, wa makana li nafsin antamuta illa biiznillah, bahwa setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi nafs di sana adalah roh gitu ya, setiap yang bernyawa, diartikannya bernyawa bahwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, kitabam muajjala, sebagai ketetapan yang sudah Allah tentukan waktunya. Wa may yurid thawabad dunya, barang siapa yang ingin pahala dunia, nu'tihi minha, pasti kami akan berikan padanya pahala dunia. Wa may yurid thawabal akhirah, barang siapa yang mau pahala akhirat, nu'tihi minha, kami juga akan berikan kepadanya pahala akhirat. Wa sanajziz syakirin, dan kami akan beri balasan orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi nafs ini bisa diartikan roh gitu ya, atau orang yang bernyawa. Nafs juga bisa dimaknai zat Allah yang maha suci. Misalnya dalam surah Al-An'am ya, bahwa ketika Allah menyebut kata nafs, kul lima ma fis samawati wal ar kullillah kataba ala nafsihi rahmah. Nah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Kul, katakan Muhammad, lima ma fis samawati wal ar, milik siapa apa yang ada di langit dan di bumi itu? Kul, katakanlah, lillah, semuanya milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Nah, ala nafsihi, nafsun di sini kembali kepada zat Allah gitu ya. Nah, seperti itu, bahwa nafs itu banyak sekali. Nafs juga bisa diartikan kecenderungan atau nafsu ya, bahwa dalam surah Yusuf ini yang sangat terkenal ya, sering dibahas ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah dikasih rahmat sama Allah. Inna rabbil ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Nah, ini ya, bahwa nafs dimaknai nafsu, kecenderungan ya. Di sini yang akan kita bahas ini gitu, yang kelima, nafs maksud yang akan dibahas dalam tafsir tematik kitab ini ya, buku karya Kemenag ini, bahwa nafs di sini adalah kecenderungan atau nafsu ya, sebagaimana digambarkan dalam surah Yusuf, bahwa wa ma ubari'u nafsi, aku tidak menyatakan diriku itu bebas dari kesalahan gitu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu, selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, kita harus ingat dalam diri kita punya nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, Ghafur, Allah maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Nah, di sini bahwa makna yang terakhir ini yang akan menjadi inti pembahasan, dikenal dengan sehari-hari dengan nafs ya, kecenderungan, keinginan, dorongan. Misalnya dorongan drive ini diperlukan dalam, misalnya nafsu itu penting, misalnya kan untuk nafsu makan supaya kita tetap hidup, nafsu seksual untuk tetap bereproduksi, atau nafsu lainnya menyebabkan adanya dorongan bertingkah laku gitu ya. Nah, dorongan ini punya dua kemungkinan. Nafs ini ada positif, ada negatif. Ada kalanya di awalnya baik tetapi disalahgunakan atau tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan, akhirnya menjadi negatif. Nah, nafs atau dorongan seksual ya, ini positif, misalnya untuk melanjutkan generasi
nafsi umat manusia. Tetapi ketika seksual ini diumbar atau dilakukan dengan tidak sesuai aturan syariat, maka menjadi negatif ya. Allah memberikan pilihan kepada manusia, silakan mau pilih yang positif atau negatif gitu ya, dalam surah Al-Balad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, an-najdain ya. Silakan mau pilih jalan kebajikan, silakan mau pilih jalan kejahatan. Dalam surah Asy-Syam ayat 10 sudah dijelaskan bahwa potensi kebaikan dan keburukan yang sudah ditanamkan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu sudah dikasih potensi fujur ya, yang negatif, wa taqwa dan positif. Allah sudah memberikan potensi kebaikan dan keburukan yang sudah ditanamkan innate ya Allah dalam diri manusia, bahwa tinggal kita sebagai manusia memilih, diaktualisasikan dalam sikap dan perbuatan sehari-hari ya, dengan penuh kesadaran akan konsekuensinya, bahwa wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsi dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan penyempurnaan ciptaannya, falhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepadanya, kepada manusia, jalan fujur, jalan kejahatan, wa taqwa, dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, jadi keberpihakan Allah Ta'ala ya pada kebaikan sangat jelas, dengan memberikan motivasi kepada manusia untuk mengaktualisasikan kebaikan itu. Karena sungguh rugi ya orang yang mengambil jalan yang fujur, keburukan gitu. Bahwa letak spiritualitas manusia itu adalah ketika mereka mampu secara terus-menerus ya mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang beruntung ya, tadi aflah sebagaimana yang maksud dalam kata tadi. Kalau nafs itu yang cenderung pada keburukan diidentifikasi Quran dengan istilah al-hawa. Nah, jadi kesininya bahwa Allah ngasih nafsu ya kepada manusia, bahwa Allah sudah kasih potensi kebaikan ya, takwa, potensi keburukan. Dan nafsu ini cenderung kepada keburukan. Nah, diidentifikasi oleh Al-Quran dengan istilah al-hawa, hawa nafsu, dan syahwat ya, nafsu hedonistik. Nah, jadi kata hawa digunakan Quran untuk menunjuk keinginan rendah ya, seperti umumnya yang menyimpang, nggak pantas gitu untuk manusia gitu. Sedangkan apabila manusia secara spesifik pada kenikmatan duniawi atau hedonism ya, maka Al-Quran menggunakan kata syahwah. Nah, jadi syahwah ya, karena itu tidak digunakan kata al-hawa untuk makanan, tapi syahwah sebab makanan terkait erat dengan kenikmatan. Nah, kecenderungan senang kepada lawan jenis ya, atau heteroseksual, sesama jenis, homoseksual atau lesbi. Nah, atau senang misalnya hawa di sini ya, bahwa syahwah ini misalnya tadi ya, bahwa senang menumpuk-numpuk harta gitu ya, pokoknya segala sesuatu yang memberikan kelezatan atau kenikmatan hidup digolongkan dalam kategori ini. Nah, beberapa ayat secara eksplisit menyebut kata al-hawa dengan konteks larangan ya kepada manusia. Jadi jangan manusia itu memperturutkan hawa nafsu. Misalnya dalam di sini ya banyak, misalnya salah satunya dalam surah As-Sad ya, As-Sad ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud ya, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifah, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa, fil ardi, di muka bumi ini gitu ya. Fahkum bainanas bil haqqi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil gitu ya. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Innallazina yadilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, akan mendapatkan siksa yang berat, bima nasu, karena mereka melupakan yaumal hisab, hari perhitungan. Nah, jadi di sini wala tattabi'il hawa ya, kata jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, biasanya jadi nafsu itu biasanya dalam konteks Al-Quran itu menurutkan hawa nafsu yang sesuatu yang dilarang kepada manusia. Nah, sedangkan kata syahwat ditemukan dalam beberapa ayat ya, diantaranya dalam surah Al-Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan indah, zuyyina, dijadikan indah linnas, bagi manusia, hubbus syahawat, hubbus syahawat ya,
mencintai ini syahwat ya yang diinginkan. Jadi manusia itu terasa indah gitu ya, dalam pandangan manusia, hubus syahwat ya, terhadap apa yang diinginkan, misalnya mina nisa ya, bagaimana terhadap perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah ya, kita senang terhadap harta benda, minaz zahab, baik dari emas, wal fiddah, dari perak, wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Kalau sekarang mah kuda pilihan teh mungkin itu ya kendaraan, misalnya wal an'am, misalnya kita juga senang terhadap hewan ternak, wal hars gitu ya, dan senang sawah ladang. Zalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Nah jadi itu ya, ada istilah nafsu. Apakah al hawa atau asyahwat? Nah dapat misalnya apakah nafsu atau hawa ya, hawa nafsu atau syahwat, sesuatu yang diinginkan itu bisa menjemeruskan manusia kepada sikap dan tingkah laku yang materialism, hedonis ya, maksiat, menghambat tumbuh suburnya spiritualitas manusia. Nah akan tetapi nafsu juga tadi di satu sisi seperti itu, tetapi di sisi lain diperlukan sebagai tenaga pendorong, sebagai drive gitu ya. Misalnya tadi bagaimana kalau manusia sudah tidak ada nafsu seksualnya, kan bahaya juga. Bagaimana kalau manusia sudah tidak punya nafsu makan misalnya, bagaimana nah ini apakah dorongan nafsu dibimbing oleh akal sehat kolbu? Nah didasarkan pada agama, maka nafsu yang demikian memperoleh rahmat Allah gitu. Jadi kita harus bersyukur ya, ada nafsu yang dikasih rahmat Allah ya. Tadi ya dalam surah Yusuf, bahwa nafsu itu lebih bersifat instrumen untuk memenuhi kebutuhan fisik, sementara pemenuhan kebutuhan spiritual diperoleh melalui kolbu. Nah jadi seperti itu. Jadi hal yang sifatnya kemarin ya akal sudah, kemudian jisim ya, bahwa kita punya fisik yang terbaik, kemudian unsur nafsu, hati-hati juga ya, nafsu itu bisa amaratum bisu. Nah yang selanjutnya adalah dalam diri kita itu punya unsur kolbu. Nah ini, jadi kalau yang sifatnya fisik tadi nafsun, tetapi hal yang sifatnya spiritual, nah ini diperoleh melalui kolbu. Nah ini makanya kita harus mengasah hati kita itu ya, dari sekian potensi yang Allah kasih. Kalau jismun mungkin kita sudah punya pemahaman yang baik ya, bagaimana mengurus jisim yang baik, kemudian tadi ya mengendalikan nafs tadi, kemudian ada unsur aklun ya yang membedakan mana baik benar. Nah ini unsur kolbu. Nah kalau di Indonesia kan kalbu ya, diambil dari kata kollaba yuqallibu, itu membalik ya, karena sering bolak-balik. Suatu saat detik ini kita senang, kemudian berikutnya lagi susah misalnya. Suatu waktu setuju gitu ya, di waktu yang lain kita menolak. Dalam ungkapan bahasa Arab, kolbun ini sering digunakan untuk membolak-balikan sesuatu. Misalnya kola betu arida ay hawaltu wa ja'altu alahu aslafahu, aku membalik selendang, maknanya adalah aku menukar bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Nah jadi kata kolbu ini dalam Al-Quran tidak kurang dari 168 tempat ya. Kalau tadi nafsu ada 300 kurang lebih, kalau kata kolbu dalam Al-Quran itu ada 168. Pada umumnya kata kolbu ini ya mengidentifikasi berbagai jenis kolbu yang difungsikan dan yang tidak difungsikan secara baik oleh pemiliknya gitu ya. Sebagai manusia ada yang memfungsikan hati secara baik, ada yang memfungsikan hati secara tidak baik. Kolbu yang dipelihara dan difungsikan secara optimal nantinya akan sangat peka terhadap kebenaran, terhadap kebaikan. Sementara kolbu yang tidak dipelihara ya bisa mengeras bagai batu cadas dan tidak punya kepekaan sama sekali, dan akhirnya tertutup, tersegel dari kebaikan gitu, tersegel dari kebenaran. Hati-hati ya, jadi dalam membahas tentang kolbun, tentang hati, mudah-mudahan kita termasuk yang memfungsikan gitu ya, karena ada yang tidak memfungsikan, sehingga kolbu itu harus dipelihara gitu ya, difungsikan secara optimal sehingga nanti peka terhadap kebaikan.
Ada yang tidak dipelihara itu hati-hati ya, nanti bisa seperti batu cadas yang tidak punya rasa peka gitu sama sekali. Akhirnya tersegel atau tertutup dari kebaikan. Nah, di sini misalnya dalam surah Al-Jasiyah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaro aita, pernahkah kamu melihat orang yang ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya gitu ya. Nah, pernahkah kamu memperhatikan gitu, man ittakhadha ilahahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya gitu ya. Seluruh hawa nafsunya dilayani gitu ya. Wa adallallah ala ilmin, dan Allah membiarkan sesat gitu ya. Wa adallallah ala ilmin, Allah membiarkan dia sesat dengan ilmin atas sepengetahuan Allah. Jadi dibiarin sama Allah gitu ya. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah mengunci pendengarannya gitu ya. Wa qalbihi, Allah mengunci hatinya gitu ya. Wa ja'ala ala basarihi, dan Allah itu ya menjadikan ala basarihi gisyawah, ada tutup ya atas penglihatannya, Allah tutup gitu penglihatannya gitu ya. Allah kunci pendengaran, Allah kunci hati, Allah kunci atau berikan penutup untuk penglihatannya. Famayahdihi min ba'dillah, maka siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan sesat seperti itu gitu ya. Afala tazakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Nih, ayat ini sangat mengetuk kepada kita semua ya, bahwa jangan sampai nauzubillah ya, digambarkan dalam ayat ini bahwa afaro'aita, pernahkah kamu melihat man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai tuhannya gitu. Wa adallallah ala ilmin, dan Allah membiarkan dia sesat atas sepengetahuan Allah gitu ya. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah sudah mengunci pendengaran, wa qalbihi, dan Allah sudah mengunci hatinya, wa ja'ala basarihi gisyawah, dan Allah meletakkan penutup ya atas penglihatannya. Famayyahdi min ba'dillah. Nah, harus hati-hati ya. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan dia sesat gitu. Afala tazakkarun, kenapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini para ulama berbeda pendapat ya dalam mendeskripsikan qalbu. Demikian juga dengan memetakan posisinya di dalam diri manusia gitu ya. Sebagian mengatakan bahwa qalbu itu ada di dalam dada manusia. Misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 46. Sebagian yang mengatakan bahwa qalbu itu identik dengan fuad atau aklun yang berpusat di kepala. Nah, jadi sebagian pendapat bahwa para ulama ya, bahwa qalbun itu ada yang memahaminya di surah Al-Hajj itu di dalam dada, tetapi yang lain qalbu itu identik dengan fuad atau aklun yang berpusatnya di kepala. Sebagaimana dipahami dari surah Al-A'raf ya. Nah, ini misalnya Al-Faras bagaimana dikutip Imam Ar-Razi mengambil pendapat terakhir dengan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ketiga istilah itu gitu ya. Dan kata qalbu dalam surah Qaf bermakna akal. Hal ini senada dikemukakan oleh Lisanuddin bin Khatib Al-Andalusi sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim Khatib, bahwa yang dimaksud qalbu dalam Quran dan Sunnah adalah yang dipakai manusia untuk memahami dan mengetahui hakikat sesuatu gitu. Karena itu qalbu merupakan sumber pengertian dan menjadi instrumen pengetahuan. Wal muradu bil qalbi, yang dimaksud dengan qalbu ya fi sunnah wal Quran, dalam Quran dan Sunnah itu adalah al makna allazi yafqahu fil insan wa ya'rifu haqiqatal asya. Jadi qalbu itu hati dalam Quran dan Sunnah, itu pengertiannya yang digunakan manusia untuk memahami dan mengetahui hakikat sesuatu gitu ya. Nah, kalau demikian kalau demikian fal qalbu, maka qalbu itu adalah masdarul idrok, sumber pemahaman, wa adatul ma'rifah, dan instrumen pengetahuan manusia ya fil insan manusia, innahu huwal aqlu, tidak lain adalah akal itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu kesimpulannya gitu ya. Kemudian ayat Quran yang dijadikan sebagai dasar pendapat ini adalah surah At-Taubah dan surah Al-Munafikun, yang menyebut bahwa qalbu itu berfungsi memahami berbagai objek ya. Ketika qalbu tertutup, maka fungsi pemahaman juga tidak berjalan. Nah, ini ya, bahwa
dalam surah At-Taubah, radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Radu, mereka rela, bi ayyakunu ma'al khawalif, berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang. Wa tubi ala qulubihim, dan hati mereka tubi ayah telah ditutup, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak memahami bagaimana kebahagiaan beriman, bagaimana kebahagiaan berjihad gitu ya. Nah, mayoritas ulama menggunakan kata akal, kata kalbu itu tidak identik. Nah, maksudnya bahwa jadi ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa antara akal dan kalbu itu identik, tetapi nah mayoritas ulama menganggap akal dan kalbu itu tidak identik, ya, fungsi dan posisinya berbeda. Kalau akal di kepala, ya aklun di kepala, sedangkan kalbu ada di dalam jiwa. Yang direpresentasikan atau disimbolisasikan Al-Quran berada di dalam dada. Jadi kolbu itu menurut mayoritas ulama ya berbeda. Kalau aklun itu di kepala, kalau kolbu itu ada di dalam jiwa, yang sering direpresentasikan, disimbolisasikan Quran berada fisodri ya, di dalam dada. Nah, sekiranya kolbu itu identik dengan akal manusia, pasti Rasulullah ketika berbicara tentang takwa yang berada dalam renung kalbu menunjuk kepalanya gitu. Akan tetapi dalam beberapa riwayat beliau selalu memegang atau menunjuk dadanya sebagai simbol tempat kolbu itu berada. Itu alasannya para ulama gitu ya. Nah, Bapak Quraisy Shihab berpendapat bahwa kolbu itu merupakan bagian dari nafs gitu. Bahwa kolbu itu bagian dari nafs. Semacam suatu kotak di dalam wadah nafs gitu ya. Sementara nafs itu sendiri adalah sisi dalam dari manusia. Nah, kalau pendapat Quraisy seperti itu. Jadi dapat ditegaskan juga bahwa hal yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa kolbu itu bukanlah liver, hati ya, karena organ tersebut dikenal bahasa Arab dengan kabid gitu. Harus dibedakan bahwa kolbu itu, kalau selama ini kita memahami ya kolbu itu semacam hati gitu ya, bahwa yang disepakati para ulama bahwa kolbu itu bukan liver atau hati, karena organ itu dikenal dengan kabid. Kalau kata kolbu jamannya kulub oleh sebagian ulama diartikan sebagai jantung gitu. Jadi kolbu itu jantung gitu ya, bukan hati sebagaimana kita lope gini, liver, hati menunjukkan itu ya, karena itu mah bahasa Arabnya kabid. Kalau kolbu yang jamaknya kulub, sebagian ulama diartikan sebagai jantung ya, sebagaimana dapat dipahami dari beberapa ayat, misalnya di surah Al-Ahzab, di surah Mukmin. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat itu, intinya istilah spiritual kadangkala digunakan untuk memberikan penekanan pada fungsi kolbu ya. Nah, tidak mengherankan apabila makna spiritual selalu muncul pada ayat-ayat yang berbicara tentang kolbu. Misalnya dalam surah Al-Hadid ini ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma qaffayna, kemudian kami susulkan ala asarihim birusulina, rasul-rasul kami untuk mengikuti jejak mereka. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami susulkan pula Isa bin Maryam. Wa atainahul injil, dan kami berikan Injil kepadanya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u ra'fah wa rahmah, dan kami berikan dan kami jadikan rasa santun ya, ra'fah wa rahmah, dan kasih sayang dalam hati mereka. Wa rahbaniyatani ba'tada'uha, dan juga selain rasa santun, kasih sayang dalam hati mereka itu tadi ya sudah dikasih ra'fah. Ra'fah itu santun, rasa santun, warahmah, dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Nah, kemudian warahbaniyatani batada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, dan mereka mengadakan rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Jadi yang kami wajibkan itu adalah ibtigha'a ridwanillah, yang kami wajibkan itu adalah untuk betul-betul mencari ridha Allah gitu ya. Fama ra'auha gitu, akan tetapi mereka tidak mereka pelihara haqqa ri'ayatiha sebagaimana mestinya. Fa ataina lazina amanu minhum ajrahum, maka kami ya berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu pahala ya mereka. Nah, kemudian wa katsirum minhum fasikun, dan banyak di antara mereka yang fasik. Nah,
Seperti ini ya gambarannya, bahwa kemudian ayat yang kedua, wa'lamu, ketahuilah, anna fikum Rasulullah, bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah gitu ya. Lau yuti'ukum, kalau dia menuruti kum ya, kemauan, fi katsiri minal amri, kalau dia Rasulullah menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, la'anitum, pasti kalian akan mendapatkan kesusahan gitu. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi ya, menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Wa karroha ilaikumul kufra, dan Allah menjadikan kamu benci kepada kekufuran, wal fusuk, dan kefasikan, wal isyan, dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, mereka itu orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, jadi bahwa dapat dipahami ya dari ayat-ayat tadi, bahwa sikap santun, ra'fah, rahmah gitu ya, habbaba ilaikumul iman, cinta pada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum ya, perasaan indah, bahagia, ini adalah orang yang memiliki iman gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa tadi ya, ra'fah, kita sebagai manusia punya rasa santun, rahmat, punya rasa kasih sayang, habbaba ilaikumul iman ya, cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan, kemudian wazayyanahu, perasaan indah, bahagia gitu ya, ini adalah orang yang memiliki iman. Nah, sebaliknya tadinya misalnya, jadi alhamdulillah ya, misalnya kita wakaroha ilaihimukumul kufra ya, kita tidak menyukai kekufuran, wal fusuk, kefasikan. Nah, ini adalah terpatri dalam kalbunya. Jadi bukan sesuatu kebetulan jika iman sebagai salah satu bentuk spiritualitas, kita sebagai manusia ya mengambil tempat bersemi di dalam kalbu. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tempat keluar masuknya iman adalah kalbu. Nah, jantung tadi ya, tempat keluar masuknya iman adalah kalbu. Ketika orang Badui ya, orang Arab berbangga dan mengklaim dirinya bahwa amanah, bahwa orang Badui menyatakan bahwa kami, ya Allah, kami sudah beriman gitu. Dengan tegas Allah menegur, karena sejatinya iman itu belum bersemi di dalam hati mereka gitu ya. Kulam tu'minu, katakan mereka itu belum beriman gitu ya. Ketika orang Badui dengan dengan percaya diri mereka menyampaikan bahwa amanah, kami sudah beriman, kata Allah, kulam tu'minu, mereka itu belum beriman, gitu ya. Kemudian Allah dengan tegas menyebutkan bahwa keimanan itu bersemi di dalam kalbu ya. Mereka itu hanya sebatas pengakuan lisan gitu ya, bahwa kulam tu'minu walakin qulu aslamna, jangan kamu mengatakan kamu beriman tetapi aslamna, jadi hanya sebatas di lisan gitu, pengakuan di lisan. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Nah, jadi tadi ya, bahwa ini teguran Allah ya di surah Al-Hujurat. Orang Badui, Arab Badui berbangga mengklaim mereka amanah, beriman, padahal kata Allah kulam tu'minu, mereka itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi hanya di lisan saja gitu ya, aslamna gitu. Nah, di sini bahwa perilaku spiritual, misalnya zikrullah, mengingat Allah, membuat kalbu menjadi tentram ya. Nah, di sini Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du, alladzina amanu, yaitu orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram, bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tentram. Nah, ini harus menjadi keyakinan untuk kita ya. Jangan misalnya pengen healing gitu ya, misalnya atau apa, misalnya hal-hal yang sementara, kebahagiaan sementara. Pokoknya kalau alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadikan tentram ya qulubuhum, hatinya, bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah. Pokoknya ala bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Nah, jadi nilai-nilai spiritual ini tidak selamanya lancar yang masuk ke dalam kolbu kita, karena ada kemungkinan manusia itu teraliansi ya dari kalbunya sendiri. Nah, jadi pintu masuk ke dalam kolbu itu tertutup rapat, bahkan mungkin tersegel atau terkunci mati. Nah, penyegelan itu bukan berarti Allah zolim misalnya dengan manusia, dengan menyegel hati manusia, Allah kunci gitu ya. Nah,
Tetapi nah ini maha suci Allah dari perbuatan seperti itu. Tetapi tindakan manusia sendiri yang menyebabkan kolbu mereka tertutup, tersegel gitu ya. Kalau Fazlur Rahman membuat ulasan menarik tentang bagaimana manusia ini ya, bahwa ide-ide di balik ayat yang berkenaan dengan penutupan hati ya oleh Allah, gisyawah ya terhadap penutup dalam hati itu tampak sebagai hukum psikologis, bahwa jika seorang manusia sekali misalnya melakukan kebaikan misalnya atau kejahatan, maka kesempatannya untuk mengulangi perbuatan yang serupa semakin bertambah gitu. Dan untuk melakukan perbuatan yang berlawanan semakin berkurang. Jadi dengan terus-menerus misalnya kita melakukan kebaikan gitu ya, atau sebaliknya kejahatan, maka seorang manusia hampir tidak dapat melakukan perbuatan yang berlawanan, bahkan untuk sekedar memikirkannya gitu ya. Jadi sedemikian rupa sehingga manusia itu melakukan kejahatan, maka hati dan matanya akan tertutup. Jadi ketika manusia melakukan satu kejahatan, maka hati dan matanya tertutup. Tetapi jika manusia melakukan kebajikan ya, maka ia akan mendapatkan kekokohan jiwa yang tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Nah, jadi pokoknya sekarang itu perbanyak saja kebaikan, perbanyak ketaatan. Tadi ya, bahwa Allah bisa jadi mengunci hati ya, bisyawah, kemudian mengunci penglihatan, kemudian mengunci pendengaran, jadi tertutup dari segala bentuk kebaikan gitu ya. Nah, kemudian di sini dalam surah Al-Lail ini yang menjadikan landasan dari Fazlur Rahman tadi, bahwa fa'amma man a'ta wattaqo, orang-orang yang memberikan harta di jalan Allah gitu ya, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Nah, maka Allah fasanuyasiruhu lil yusra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Sebaliknya gitu ya, barang siapa yang wa amma man bakhila wastagna, yang kikir dan merasa diri cukup ya, tidak merasa tidak butuh pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyasiruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan gitu. Nah, jadi siapa yang ingin menuju jalan kebahagiaan, silahkan gitu ya. Banyak berinfak gitu ya, kemudian meningkatkan ketakwaan, membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga gitu. Allah nanti mudahkan. Jadi jika seseorang memilih untuk senantiasa melakukan kebaikan gitu, pokok Allah mudahkan baginya jalan kebaikan berikutnya. Sebaliknya jika pilih jalan keburukan, maka ia akan mendapatkan juga kemudahan terus berada dalam keburukan yang sesudahnya gitu. Jadi begitu terjadi terus menerus dalam kehidupan sampai jalan radikal yang diambil, misalnya mekanisme taubat ya, atau kembali ke jalan yang benar. Tidak sedikit manusia yang terus menurutkan hawa nafsu gitu ya, sehingga tersesat jauh di belantara maksiat dan susah menemukan jalan pulang. Nah, di sini pentingnya dakwah dan bimbingan untuk terus dilakukan untuk membantu manusia terbebas dari materialisme, hedonistik ya, maksiat yang bisa mengungkung kehidupan spiritual mereka. Nah, kesimpulannya, jadi kesimpulan bahwa manusia itu makhluk yang memiliki berbagai instrumen. Kita punya fisik yang harus dijaga, punya ruh, punya akal ya, kemudian punya nafsu dan punya kolbu. Semua instrumen itu saling mempengaruhi dalam setiap sikap dan tingkah laku kita. Orang yang mampu memenangkan kolbunya dari yang lain dengan selalu meminta fatwa ya padanya ya, dalam hadis istafti kolbak, maka dialah yang mampu mewujudkan tingkat spiritualitas yang tinggi. Jadi segala sesuatu pokoknya saldo miroka, tanya hati nurani kita, istafti kolbak, minta fatwalah pada hatimu gitu, maka dialah yang akan mampu mewujudkan tingkat spiritualitas kita ya tinggi dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semakin seimbang ya dalam bagaimana menjaga fisik kita, ruh kita ya, akal gitu ya, nafsu yang kita rem gitu ya, kemudian kolbu yang segala sesuatu harus tanya hati nurani, apakah ini benar atau tidak, apakah ini sesuai dengan ajaran agama kita atau tidak, apakah ini maslahat atau tidak. Sering-sering saldo mirok, tanya hati nurani, istafti kolbak ya, tanya minta fatwa pada hati kita gitu ya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini tadabbur kita di tentang potensi manusia ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bunda Lia. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiro. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala berlipat ganda. Semoga senantiasa dimuliakan Allah, sehat walafiat serta panjang umur, penuh Amin. keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah.